Duar! Ah! Shakira berteriak kencang. Kedua matanya menutup rapat karena tidak sanggup melihat apa yang terjadi. Kedua tangannya masing-masing menutup telinga mendengar suara keras dari peluru yang baru saja ditembakkan oleh Bima. Jantung Shakira berdetak cepat dan kencang. Bima pasti sudah gila. Dedi, ku bilang cukup, kau hampir membunuhnya. Teriak Shakira sekali lagi dengan nada frustasi. Dia bernafas lega ketika melihat Bastian masih berdiri tegak tanpa terluka. Inilah yang disebut dengan urusan antara pria sayang. Saud Bima tanpa menoleh, iris matanya tetap pada Bastian. Dia bahkan masih menodongkan pistolnya pada pria itu. Berbeda dengan Bima, Bastian yang melihat wajah Shakira seperti hampir kehilangan darah, sama sekali berusaha menenangkan. Tenanglah Hani, aku baik-baik aja, ucap Bastian sembari melempar senyum tipis. Ia tidak ingin Shakira khawatir. Wow, wow, wow. Siapa yang kau panggil dengan Hani di sini? Kau lupa kau sedang berbicara denganku, anak muda. This is Bima. Bertahun-tahun membesarkan Shakira, ia sangat tidak rela tiba-tiba seorang pria mengklaim anaknya sebagai kekasih. Dan sepertinya telingaku tadi sedikit mengalami masalah. Jadi, bisakah kau mengulangi jawabanmu? Tanya Bima dengan tatapan yang lebih mengintimidasi dengan tajam. Kuharap kau memberikan pertimbangan jawabanku kali ini. Untuk apa kau membawa putriku ke Italia? Tekan Bima. Bastian bersikap sangat tenang, matanya membalas tatapan Bima tanpa rasa takut. Sayangnya, telingamu tidak bermasalah, Mr. Immanuel. Aku memang mencintai putrimu. Tegas Bastian mengulang jawaban yang sama. Mendengar jawaban itu, wajah Bima menjadi mengeras dan kaku. Bibirnya membentuk sebuah garis tipis tidak terima. Dan setauku kau memiliki banyak sekali teman kencan. Tutur Bima bermaksud menyindir. Ya, aku tidak akan menampiknya. Tapi itu dulu sebelum aku bertemu dan jatuh cinta pada Shakira. Sekarang kau bisa memastikan jika aku hanya berkencan dengan putrimu saja. Bima menaikkan sebelah alisnya tidak percaya. Kau tidak berharap aku mengizinkanmu hingga berakhir kau akan mencampakkan putriku seperti wanita-wanitamu sebelumnya, bukan? Sayang sekali Bastian, kau memiliki perempuan yang salah untuk kau permainkan kali ini, karena aku seorang ayah yang tidak segan-segan membunuh pria yang membuat putriku menangis. Bastian menarik nafas panjang. Dia tahu jika ini memang tidak akan mudah. Bima mengetahui segalanya tentang masa lalu Bastian. Dulu, Bastian bahkan sering mengajak wanita random ke pesta-pesta yang diadakan oleh kalangan atas, menggoda setiap wanita yang terlihat cantik dan bertubuh bagus, lalu mengajak mereka semua berkencan hingga menginap di hotel maupun apartemennya. Bima biasanya menyelesaikan kekacauan yang ia buat. Maklum aja, Bastian masih SMA saat itu. Pekerjaan membuat ia butuh bersenang-senang untuk merefresh otaknya. Hanya saja, Bima tidak tahu jika Bastian tidak pernah meniduri satupun teman kencannya. Meski mereka menginap di kamar yang sama, karena mereka hanya bermain dengan tangan dan mulut. Selain itu, berkali-kali Bastian juga mencampakkan wanita-wanita yang sudah benar-benar terlihat menyukainya, sehingga menambah satu poin keburukan lagi di mata Bima. Dengar Mr. Immanuel, sebenarnya Bima tidak membiarkan Bastian menyelesaikan kalimatnya. Dengan cepat pria parubaya itu kembali menarik pelatuk. Duar! Shit! Bastian mengumpat sambil memegang bahunya. Darah segar keluar dari sela-sela jarinya membuat Shakira memekik histeris dan lari menghampiri. Peluru Bima tepat menggores bahu kanan Bastian, tapi ia merasa beruntung karena ia masih hidup. Beberapa hari kemudian, Shakira mungkin sudah gila. Sejak tadi sebuah senyum tidak pernah lepas dari bibirnya. Gadis yang sekarang mengepang rambut menjadi satu di belakang itu berjalan cepat menuju tempat loker miliknya untuk meletakkan beberapa buku di sana. Setelah itu, ia harus segera keluar karena Bastian sudah menunggunya. Hari ini Bastian mengajaknya berkencan. Apa aku melewatkan berita penting? Kau terlihat sangat senang, Kira. Shakira menoleh dan langsung memeluk sosok pria yang sudah lama tidak ia lihat.
Flo tersenyum, lalu balas memeluk Shakira dengan erat. Aku merindukanmu. Pelukan mereka terlepas. Dari mana saja kau 1 minggu ini? Aku tidak melihatmu di kampus. Aku bahkan datang ke rumahmu dan Ratu mengatakan kau juga tidak ada di rumah. Oh, maafkan aku, Flo. Hanya saja banyak yang terjadi. Jawab Shakira. Matanya masih berbinar senang. Flo menyipitkan matanya menyelidik. Oh, sepertinya aku tahu kenapa. Apa ini semua berhubungan dengan pria bernama belakang Galtero? Shakira tertawa. Kau tahu itu. Mata Flo terbelalak. Jadi tebakanku benar. Oh my god, Kira. Jangan katakan jika kau sudah mencintainya. Shakira tertawa memukul bahu Flo dengan lemah. Bagaimana menurutmu? Aku tidak akan mengatakan apapun, tapi aku turut senang kau akhirnya menemukan seorang pria untukmu sendiri. Jadi bagaimana denganmu? Apa kau juga sudah berhasil mendapatkan satu wanita? Itu rahasia, Kira. Mata Flo mengerling penuh rahasia. Daripada aku lebih penasaran dengan kisah kalian berdua. Bagaimana dua insan yang saling bermusuhan akhirnya saling jatuh cinta. Kisah kalian benar-benar klise. Aku tahu itu. Tawa Shakira begitupun dengan Flo. Omong-omong, aku tadi melihat Bastian memarkirkan mobil di depan. Apa kau memiliki janji dengannya? Mata Shakira membulat. Ia membuka loker miliknya lalu meletakkan buku-buku di sana dengan cepat. Ia hampir lupa jika Bastian sudah menunggunya. Terima kasih sudah mengingatkanku, Flo. Aku hampir saja. Shakira baru hendak menutup pintu loker saat sesuatu terjatuh menggantungkan kalimatnya begitu saja. Sebuah foto. Foto dirinya dan Bastian yang dirobek menjadi 2 bagian tetapi tidak secara sempurna. Lalu ada sebuah tulisan "Mine" besar yang dituliskan dengan cat merah darah. Tulisan itu pun terbagi menjadi 2, bagian "me" di wajah miliknya dan "ni" di wajah Bastian. Shakira tidak benar-benar tahu siapa yang dimaksud pemiliknya dari si pengirim. Ancaman ini tidak jelas sama sekali. Apa itu? Flo yang melihat Shakira memungut foto tersebut bertanya penasaran. Shakira menggelengkan kepala lalu meremas kertas itu kuat-kuat. Entahlah, abaikan aja, jawab Shakira. Sebenarnya ini bukan yang pertama. Pagi tadi ia menemukan sebuah mawar merah yang tergeletak di sana. Lalu saat siang dan mengambil buku paket, Shakira mendapatkan sebuah kotak kado kecil. Begitu Shakira lihat isinya ternyata ada tumpukan kecoak mati yang membuatnya langsung jijik dan melemparkannya ke lantai. Mahasiswi yang ada di sana sempat berteriak dan mengumpat sebelum seorang petugas membersihkan sampah itu. Sungguh, ini adalah hari pertama ia kembali ke kampus tetapi ia sudah mendapatkan teror semacam itu. Shakira tidak mempunyai petunjuk tentang siapa yang mengirimkannya. Kira apa yang terjadi? Tanya Flo lagi. Dia tidak percaya pada jawaban Shakira karena merasa ada yang salah. Tak ada apapun, Flo. Mungkin ini hanya perbuatan dari fans-fans fanatik Bastian yang tidak menyukai melihatku bersama dengan Bastian. Tukar Shakira dengan acuh. Benarkah, Kira? Lalu apa maksud setangkai bunga mawar merah pagi tadi? Salah satu fans Bastian ternyata adalah fans fanatikmu, batin Shakira. Shakira menggelengkan kepala, semua memang aneh. Oh, aku harus pergi sekarang, seru Shakira sambil menutup loker. Ia berjanji jika besok ia akan membeli gembok agar siapapun tidak bisa iseng meletakkan benda-benda aneh di sana. Apa Bastian tahu tentang hal ini? Tidak, lagi pula ini bukan masalah besar kok. Percayalah padaku. Senyum Shakira. Oke, aku pergi sekarang ya. Kapan-kapan kita harus makan dan nonton bersama. Aku merasa jahat sekarang karena mencampakkanmu. Shakira tertawa. Memang sejak dia bersama Bastian, dia jadi tidak bisa sering menemani Flo.
Padahal Shakira dan Flo dulu selalu menghabiskan weekend bersama. Tapi sekarang semua sudah berbeda dan Shakira yakin Flo juga mengerti. Kau sudah janji padaku, oke? Sampai jumpa, seru Flo. Dia tersenyum melihat Shakira berbalik dan melambaikan tangan di udara tanda setuju. Lalu gadis itu sudah menghilang di balik pintu. Kau terlambat 15 menit, kalimat Bastian tepat saat Shakira memasuki mobil sport silver milik Bastian dengan atap yang sengaja ia buka. Bastian sudah memakai kacamata hitam. Ia pun membuka kacamata tersebut agar Shakira bisa melihatnya sedang menyipitkan mata dengan curiga. Apa kau menggoda pria-pria lain di dalam sana? Shakira berdecak kecil. Oh ayolah, jangan bersikap kekanak-kanakan. Aku hanya terlambat 15 menit karena tadi bertemu dengan Flo. Aku sudah lama tidak bertemu dengannya, kami hanya mengobrol sebentar. Bastian mengerucutkan bibirnya. Ia sebenarnya cemburu mendengar nama Flo yang ia ketahui sebagai sahabat paling dekat dari Shakira. Bastian sudah banyak mencari tahu dan mendapati jika Shakira dan Flo sangat dekat dari dulu. Tapi Bastian tidak bisa berbuat apapun. Ia juga harus menghargai persahabatan Shakira dan Flo yang sudah lama terjalin. Ya, mungkin seminggu yang lalu adalah bentuk sifat kekanak-kanakan dari Bastian. Setelah ini, ia akan mencoba untuk mengenal Flo lebih jauh lagi. Baginya, sahabat dan teman Shakira akan menjadi sahabat dan temannya juga. Jadi, kita akan kemana ini? Shakira bertanya saat Bastian menyodorkan sebuah kacamata hitam lainnya. Bastian sudah memakai kembali kacamata hitam miliknya. Kau akan mengetahuinya nanti, jawab Bastian dengan singkat. Dia pun melajukan mobilnya meninggalkan area kampus. Pantai, pasir putih, matahari terbenam. Ada sebuah meja dan 2 buah kursi berseberangan dihiasi dengan dekorasi berwarna putih di sekelilingnya. Beberapa buah lilin juga terpasang menyala untuk menambah kesan romantis, juga taburan bunga mawar di sepanjang jalan menuju meja. Itulah yang Shakira lihat saat turun dari mobil Bastian. Bastian menggandeng tangan Shakira menuju meja tersebut. Shakira hanya mengikuti tanpa dapat berkata-kata. Dia merasa sangat senang saat ini. Akan tetapi, jangan bergerak. 5 orang pria bertubuh kekar dan memakai pakaian serba hitam tiba-tiba mengelilingi Bastian dan Shakira sambil menodongkan pistol. Bastian refleks menarik tubuh Shakira ke belakang, memasang badan untuk melindungi gadisnya. Mata Bastian bergerak mencari-cari 4 bodyguard yang bertugas menjaganya dari jauh. Tapi yang ia lihat adalah keempat bodyguardnya juga sudah dikepung oleh 5 orang berpakaian hitam lainnya. Mereka semua saling menodongkan pistol satu sama lain. Siapa kalian? Desis Bastian. Ia mengambil satu langkah mundur dan meremas tangan Shakira yang gemetar. Bastian berusaha menenangkan gadisnya. Hening, tidak ada yang menjawab pertanyaan Bastian. Hingga salah satu dari mereka tampak mendengarkan aba-aba dari earpiece di telinga mereka dan mengangguk kepada rekan-rekannya untuk memberikan kode. 4 pria lain mengangguk mengerti, lalu dengan serempak maju menyerang Bastian. Secara otomatis, Bastian mendorong Shakira menjauh. Ia memasang kuda-kuda dan perkelahian pun terjadi. Bastian tidak sadar. Saat ia sibuk bertarung dengan pria-pria itu, ada satu yang terlepas dari pantauannya. Ia menarik dan langsung membopong Shakira layaknya karung beras dan membawanya pergi. Shakira berteriak, meronta dan memukuli pria itu. Tapi sia-sia, pria itu sudah membawanya masuk ke dalam sebuah mobil hitam. Bastian sempat menangkap kejadian tersebut. Ia berlari untuk mengejar, tetapi salah seorang dari pria sudah menghalangi dengan melayangkan sebuah tinjuan keras. Bastian pun ambruk. Tidak, Shakira, teriak Bastian. Bastian akan berdiri untuk mengejar mobil yang membawa Shakira pergi. Tetapi lagi dan lagi, sebuah tendangan mendarat menghantam perutnya. Bastian menggerang, terbatuk-batuk memegang perut menahan sakit.
Keempat pria itu sekali lagi saling memberikan kode dan serempak sudah meninggalkan Bastian. Mereka berjalan cepat menuju mobil hitam mereka masing-masing, disusul dengan mobil-mobil lain di belakangnya. Keempat bodyguard Bastian langsung menghampiri Bastian. Wajah mereka tampak khawatir pada keadaan sang majikan. "Tuan, apa kau baik-baik saja?" tanya Sean. "Shakira, mereka membawa Shakira," seru Bastian mencoba berdiri dengan susah payah. "Kenapa kalian membiarkan mereka membawanya pergi, ha?" teriak Bastian frustasi kepada keempat bodyguardnya. Keempat bodyguardnya hanya menundukkan kepalanya. Mereka tahu mereka salah karena tidak berdaya. 5 orang tadi mengancam tidak segan-segan menembak kepala Bastian jika berani menolong antara Shakira dan Bastian. Akhirnya mereka hanya diam mengikuti alur demi keamanan Bastian dan Shakira. "Lacak keberadaan Shakira sekarang juga," perintah Bastian setengah berteriak. Bastian pun segera berlari menuju mobil lalu melajukannya dengan cepat. Dia marah, sangat marah. Siapa yang berani menculik Shakira? Bastian bersumpah akan membunuhnya setelah tahu dalang di balik semuanya. Tidak ada yang boleh mengganggu Shakira, tidak ada satupun. Tak jauh dari tempat kejadian berada, ada sebuah mobil hitam lain yang mengawasinya sejak tadi. "Aku tidak menyangka kau akan berbuat sejauh ini," ucap salah seorang pria sambil menyalakan cerutunya pada pria yang duduk di sisi kirinya. Pria yang duduk di sebelahnya tersenyum iblis. "Kau tahu, jika aku sangat mencintai Shakira, aku tidak akan membiarkan mereka bersama dengan mudah." "Kau benar, jika aku menjadi dirimu, aku mungkin akan melakukan hal yang sama sepertimu," timpal pria pertama sembari menghembuskan asap cerutunya. "Aku sangat terkejut kau sangat mendukungku," pria kedua menyatakan dengan fakta. "Hahaha, hanya untuk bersenang-senang." Dia menghisap cerutunya lagi lalu menghembuskan asap melalui mulutnya. "Aku ingin tahu siapa yang akan menang, kau atau dia?" Pria kedua pun tersenyum miring. "Sudah pasti aku," tukasnya. Dan mobil itu pun sudah melaju atas perintah pria pertama untuk menuju ke tempat di mana Shakira berada. Bersambung.